Semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adelitaman, kelas C, semester 6, tugas ke-1 Pendidikan Anti Korupsi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi. 1. Pengertian korupsi. Dalam istilah yang luas, definisi yang paling umum tentang korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Ada seorang ahli yang bernama Glendo berpendapat bahwa korupsi direalisasi oleh aparat birokrasi dengan perbuatan penyalahgunaan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah. Pada instansi swasta pun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi adalah fenomena duniawi. Tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari korupsi. Hal ini terjadi pada semua kalangan yang dapat menyebabkan malfungsi dalam institusi politik dan ekonomi suatu negara. Hal ini adalah fenomena kompleks yang terus berlanjut sebagai sebuah masalah global, menarik perhatian ilmuwan politik dan ekonom untuk membuat suatu kebijakan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi. Beberapa bentuk korupsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyuapan. Mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, penggelapan. Merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga, penipuan. Merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, pemerasan. Tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Yang kelima, mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara, serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi M. Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu 1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogolkan atau suap yang dilakukan oleh penguasa kepada pengusaha. Yang kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. 3. Penyebab korupsi. Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korup menurut faktor internal disebabkan dari adanya 1. Sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya ada 1. Faktor politik. Politik merupakan suatu faktor yang di dalamnya banyak kecurangan, mulai bawahan sampai atasan. Dalam setiap organisasi, dalam politik, banyak orang yang bermain-main yang tidak jujur di dalamnya. Yang kedua, faktor ekonomi. Dalam ekonomi, setiap orang mengenal pendapatan dan kebutuhan, dan apabila pendapatan lebih rendah daripada kebutuhan, maka seseorang akan melakukan segala cara yang di dalamnya terdapat suatu tindakan korupsi. Ketiga, ada faktor hukum.
Di dalam suatu hukum dapat terjadi korupsi karena banyak orang yang tersusun secara struktural yang mampu memunculkan permainan-permainan curang. Berikut faktor organisasi. Yang pertama, kurangnya sikap keteladanan pemimpin. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Apabila pemimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Kedua, tidak ada kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif. Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi pemerintahan umumnya pada suatu sistem belum dirumuskan dengan jelas visi dan misinya, maka pada sistem tersebut atau instansi pemerintahan tersebut akan sulit melakukan penilaian. Berikut kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi. Semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen suatu organisasi, akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota di dalamnya. Lemahnya pengawasan. Secara umum, pengawasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengawasan internal. Dalam pengawasan internal, terdapat pengawasan fungsional dan pengawasan langsung pimpinan. Yang kedua, pengawasan yang bersifat eksternal. Dalam pengawasan eksternal, terdapat pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas, serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawasan sendiri. Semua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh karena antara satu faktor dengan yang lainnya bisa saling tarik-menarik, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi agar segala bentuk kerugian yang telah disebabkan dapat dituntut dan diminta ganti ruginya. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya perilaku korupsi. Korupsi berdampak buruk bagi suatu negara, baik itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Namun dengan hal demikian, dalam negara maju, risiko terjadinya korupsi sangatlah kecil karena orang-orang yang hidup di negara maju mempunyai pandangan hidup yang cukup kritis serta teknologi yang maju untuk mencegah tindakan korupsi. Selain itu, di negara maju, kesejahteraan individu senantiasa terjamin, yang akan menghindarkan individu tersebut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk seperti halnya korupsi. Ini tentunya sangat berbeda bagi negara yang sedang berkembang. Orang-orang yang ada di negara berkembang masih sangat sedikit yang peduli terhadap negaranya, sehingga para penguasa memiliki celah yang besar untuk melakukan korupsi. Salah satunya terjadi di Indonesia. Selain itu, di negara berkembang seperti Indonesia, masih sangat kurang undang-undang yang menekan terjadinya korupsi. Dampak dari adanya korupsi di negara berkembang adalah menghalangi perekonomian untuk rakyat, sehingga rakyat akan semakin sengsara. Saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi penyebab korupsi. Tindakan korupsi terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan birokrasi yang tidak sehat, pengeluaran pemerintah yang sangat banyak, hukum yang tidak tegas, penguasa yang mempunyai sifat jahat, dan pengawasan yang tidak terlalu ketat, bahkan tidak ada pengawasan sama sekali. Cara yang paling baik agar korupsi dapat ditekan dan dihilangkan di negara Indonesia ini adalah dengan cara memperbarui sistem birokrasinya, menerapkan sistem hukum yang tegas, dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Birokrasi yang lebih transparan, sehingga setiap warga negara bisa mengawasi pejabat negara tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Banyak cara yang bisa kamu terapkan untuk memberantas korupsi, mulai dari hal yang paling kecil yaitu diri sendiri sampai ke tingkat negara. Pada tingkat negara, seperti membangun supremasi hukum dengan kuat. Hukum merupakan pilar keadilan. Saat hukum tidak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi tersebut. Ketidakjelasan kinerja para pelaku hukum akan memberi ruang pada tipikor untuk berkembang dengan leluasa.
Makanya sangat perlu membangun supremasi hukum yang kuat. Menciptakan kondusivitas nyata di semua daerah. Salah satu rangsangan tumbuhnya tipikor dengan subur yaitu kondusivitas semu di suatu wilayah otonom. Kondusivitas yang selama ini dieluh-elukan yaitu kondusivitas semu belaka. Kejahatan korup terus tumbuh dengan subur tanpa ada yang menghentikannya. Bagaimana suatu otonomi daerah semestinya dikatakan kondusif, yaitu daerah yang terbebas dari penyakit tipikor, bersih penyelewengan, dan tidak ada lagi tindak kejahatan yang merugikan bangsa dan negara. Yang ketiga, eksistensi para aktivis. Para aktivis contohnya seperti LSM harus gencar menyuarakan suaranya buat melawan tindak kejahatan korupsi. Di sini peran aktif para aktivis sangat diharapkan. Menciptakan pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri kalau pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda supaya menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Yang kelima, membangun pendidikan moral dari kecil. Mengapa banyak pejabat negara ini yang korupsi? Karena mereka semua bermoral miskin, bertabiat penjahat, dan tidak bermartabat. Kalau seseorang mempunyai moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang. Maka itu sangat penting sekali membekali pendidikan moral pada generasi yang masih muda. Yang keenam, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kamu berbuat untuk merugikan orang lain, seperti tindak kejahatan korupsi ini. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kesadaran religi pada anak, supaya senantinya saat dewasa mempunyai moral dan mentalitas yang baik. Sekian penjelasan saya tentang korupsi. Terima kasih.